Bu, Ya. saya udah tahu semuanya. Iya. Saya tanya lagi sama Ibu ya. Ya. Ibu sekarang total anaknya tuh ada berapa? 6. Semuanya. 6. Yang dikasih orang 2, Kak. Betul kan? Iya. Saya dapat 6. info Ibu ngejual anaknya 2. Waktu ditinggal di pinggir rawa, lu punya laki berapa? 2 biji kan waktu itu pertama nggak kerja. Siapa yang ngempanin orang tua lu, Pika? Orang tua lu, jangan orang tua lu mulu yang salah. Mama emang mah kagak bener. Hah? Kuburan Ome, katanya orang kuburan nggak dibayar, dibongkar kuburan, tapi lu nggak bayar kuburan, lu durhaka sama anak lu yang udah meninggal, tapi gue tulus ngasih duit lu, tapi duit lu kemana? Hah? 1 juta gue kasih, 600. Jangan ada-ada aja 1 juta, Mak. Pika Waktu- menerima duit 1 juta, jangan ada. Waktu di Yapis 2, kalau gue punya, Ini habis 2, emang Pika waktu gue menerima ngontrak duit di Yapis 1 juta. 2, kalau gue punya HP, gue foto semua. Ya orang nggak Sekarang- nerima duit 1 juta, jangan ngejelekin anak, udah ngejelekin anak di YouTube. Ya iyalah, kalau lu bener mah orang tua lu nggak mungkin kayak gini, Kak. Nggak mungkin orang tua lu kayak gini. Mama kan belain bapaknya si Rija, bukan Hah? Pika. Jangan saling nyalain orang, apa-apa. Apa nyalain Pikamu? Ya iyalah, lu kalau dikasih duit misalnya, Mak duit pulang kerja, Mak duit, kalau nggak dikasih duit, telepon aja Kanopi, Mbak Rina. Coba mau tahu. Dia Hah? siapa yang minta? Siapa sih nggak kenal? Itu yang Yang ngejelekin anak? Pak RT, apa sih namanya? Oh, saya nggak ada nomornya. Saya nggak tahu. Lu marah-marah sama orang tua lu. Mas, kapan marah-marah, Ma? Pika nggak pernah marah-marah. Kalau lu sayang sama orang tua lu, nggak mungkin orang tua lu kayak gini. Ijal, bawa duit yang banyak ya nak ya, buat kakak. Gua kalau punya HP, gua rekam. Gua ke orang tol, Kak. ngejelekin anak mulu, apa-apa ngejelekin Gua orang tol, emang orang bego. Gua nggak punya HP. Kalau lu sayang sama orang tua lu, HP gua nggak bakalan dibuang suratnya. Mak, kan emaknya nyuruh kagade HP si Pak I. Lebih kamu tinggal ngegade doang kan, dia Pika kasih emak. Ya tapi kan buat makan juga kan. Jadi Pika kasih Pak I beli nasi Pai gua gocap kan, ngasih gua Pika gocap. kasih cepet Pak I. Jangan ada aja Pika mulu yang disalahin. Ya iyalah, kalau lu nggak salah mah. Nyari laki 2 biji tuh yang kerja. Dari dulu gua ngempanin lu. Sian nggak ngandelin, Mak ngomongnya mantau anak ngelongrong. Pika kapan ngelongrong ya, Mak? Mak kan untuk kenal sama si Ucil kan duit mulu, Mak. Jangan Apa-apa Ucil mulu salah ya. yang Mama selalu ngebelain. Banyak orang yang ngomong si Ucil bakso kagak habis diborong sama Mak sampai 2,5. Itu inget nggak? Si Ucil Siapa itu dibeli- Ucil? Cowoknya kan. Enggak, kalau dia mah enggak, Kak. Tanya aja sama orang sana. Enggak. Yang ngomong. Aku Belum kasih. ketemu ya, Pak? Enggak, dia enggak dibawa. Enggak usah dibawa, Kak. Ini anak yang salah. Saya ngasih duit 600, 700, 800. Kalau Kapan ngasih? kalau gua punya HP, gua Alah, anak mulu. mana sih? Dia ngebeli. Tadi yang telepon si Rina tuh, Rina yang ngomong. Kalau Kanopin mau tahu, tanya orang situ semua. Gitu. Kalau saya bohong, mungkin kalau saya bohong silakan Kanopi. Tapi kalau saya cari kejujuran. Saya udah cukup disakiti sama anak ini. Bunting ditinggal kabur sama lakinya. Orang tua yang jadi beban pikiran. Nggak usah ngungkit-ngungkit yang dulu. Kalau Ya iyalah. kita nggak usah ngungkit-ngungkit dulu. Saya nggak ngerasa duitnya ngungkit-ngungkit yang dulu. Lu bunting, ditinggal sama si Gaper. Apa orang tua bikin malu? Lu jual anak lu. Apa gua malu? Hah? Ome, bukan anaknya Pijay. Andre. Tahu dari mana? Anaknya pijat mah tahu dari Ome. mana? Nggak usah ngomong.
Orang tua udah cukup Resikonya sabar. saya suruh tes darah kagak mau. Jangan jelekin saya lu dulu. pacaran 2 bulan, bunting udah 5 bulan. Pacaran bunting 2 bulan gimana? Mah tau dari mana? Ah, kan Pika yang ngejalanin sama si Pika. Dengerin ya, Novi, maaf ya, saya buat ngejelekin anak, maaf. Si Ijal kecil, waktu masih kecil saya kan kerja kulit cuci. bener. Dia kata Wanya gini, Erno, si Pika dimuntah-muntah. Emang kenapa Wak? Ngakunya pergi sama cowoknya, ntar ya apa Wak, jam 9 saya anterin. Saya namanya kerja kuli nyuci, nggak tahu kan Novi, nggak tahu madi ngidam. Pacaran 2 bulan, 2,5 bulan sama orang kamar, buntingnya Tapi udah ibu udah tahu emang 2 bulan setengah. dipreks. Kan yang jalanin dia Iya kan pacaran baru 2,5 bulan. katanya. Iya, hamilnya udah 5 bulan, udah gede. Kalau Novi udah buncit, udah gede. Ya kita kan nggak tahu. Katanya dia pergi sama si Andres malamnya, pulangnya siang-siang. Kita kan nggak tahu. Jadinya kita nyalain orang, Pak. Nah, udah kita ditutupin ya. Udah ngawinin lu, gua nipu orang buat apa? Hah? Buat masak-masak orang, Pika. Buat ngupain orang. Jangan bawain duit sih ngomongin Bodoh. masak. Ngupain orang emang kagak duit, berapa duit? Jual cincin kawin saya. Gimana mau bayar orang gimana? Saya jual cincin kawin saya. Lu jangan ngotot aja sama orang tua lu, Saya nggak senang, saya nggak terima gitu. Ya iyalah. Terus lu bunting sama Gaper, adik lu yang nomor 2. Kalau masih ada, dia ada, habis sama adik lu dibongkar semua. Bongkar aja saya nggak takut orang saya mau. Bunting kan Novi sama Gaper nggak ditikah, ngikutin lelaki. Apa kita nggak malu kan Novi? Muka taruh di mana? Hah? Saya bingung tuh, anak saya masih pada kecil-kecil, si Ijal, anak dia nomor 2 kecil-kecil. Dia ini saya jual tuh, apa namanya, dijual sama dia, anak sama saya. Yang Saya nawarin ke kasih. orang, bukan saya yang nawarin. Cuman Anak siapa? Yang Anak saya dia. Pak, ditawarin sama dia. Cuman bagaimana kan Novi? Dia kan nggak kerja, terus lakinya nggak tanggung jawab. Terus kan, ibu Novi? yang jual. Ibu si Gaper itu bawa duit 900 tapi nggak dinikahin sama 900 dari mana kan Novi? PRT bagaimana? 900 cukup nggak? Bunting udah gede. Apa nggak malu kan Novi? Maksudnya 900 itu untuk apa? Buat nikah? nikah kan, niatnya kan mau nikah siri, tapi dari pihak dari si Gapernya itu udah bawa duit 900 kasih buat saya, tapi saya nggak dinikahin. Oh gitu. Malahan mas saya nawarin anak ke orang-orang. Cuman maaf ya kan Novi ya. Terus akhirnya dikasih ke siapa anaknya? Satu-satu saya bingung. Sama orang Jawa. Sama orang Jawa deket rumah juga. Dulu pas ngontrak di Parjok. Ini Itu kan nggak boleh loh. maaf ya kan Novi ya, maaf. Satu-satu. Iya, Enggak, ini maaf. aku jelasin dulu. Ya, menjual anak sembarangan itu nggak boleh. Karena anak itu kan ada nasabnya. Iya. Ya, mau hamil di luar nikah, ya Pak ya. Itu nggak boleh diputusin. Gitu di Islam tuh, di Islam pun dan hukum negara tuh kayak gitu. Maaf kan Novi ya, maaf ya. Saya kan nggak tahu. Anak tuh masih kecil kan Novi. Sedangkan saya cari duit sendiri, iya kan. Terus bunting udah gede. Kata Wanya udah tambahin lagi aja Gaper, jangan 900. Emang nggak mau sedekahan, nggak mau. Terus ibu jual berapa? Tahu tuh dia yang Pika nggak nerima duitnya. Saya- nggak nerima duitnya mak. cuman buat bersihin dia doang. Malah orang itu nebusin HP saya doang, tapi saya nggak nerima duitnya. Oh, ibu yang menerima uangnya. Cuman saya Berapa, Bu? nggak tahu Kak. Pokoknya Berapa? saya kira 1 juta lah masalah buat bersihin dia kan di rumah sakit. Bersih-bersih dari dia, dari 40 hari dia ngebiayain semua. Dia apa duitnya buat dia sama buat sedekahan. Iya, dia nerima. Jangan mentang-mentang orang tua lu ada begini lu posokin lu. Gua mau merdeka. Gua merdeka nih. Gua nggak disalahin. Emang saya emang kagak. Kalau lu Mbak Rina aja masih sadar Pika. Orang pintar tuh. Lu gua kasih duit 300, malah lu ngambek. Mama Mida saksinya semuanya. Coba panggilin, kalau saksinya coba panggilin. Kemarin nggak ada ngomong.
Si siapa? Siapa yang ngomong? Kemarin si Rina. Asisten Novi. Enggak kan waktu kita datang ke sana nggak ada yang ngomong apa-apa. Ingat nggak Pak? Yang malam-malam. Di luar sempat ngobrol. Oh tapi di dalam nggak ada ngomong apa-apa sama aku. Enggak. Tapi di Makanya aku bingung. dua sama asisten Novi mungkin ngobrol. Oh oke. Betul. Sama Airin juga kayaknya ada ngobrol. Sama saya ngobrol ya gitu. Ada pokoknya Apa pernah lu mikirin orang tua lu makan? kebenarannya. Hah? Udah tinggi. Orang tua lu babak belur nyari kerjaan panas-panas. Dapat kerjaan. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak. Kita kan di sini sebenarnya mau Dari solusi gitu. Apa pernah lu lebaran minta maaf, maafin Vika ya mak yang kesalahan. Malah gua ditidur panguran lu lengkain lu lebaran sama mertua. Apa pantas kan Novi? Maaf. Harusnya lebaran di rumah dulu, nggak ke rumah mertua Pika di Bogor, jangan bawa mertua Pika mulu mah. Maaf ya, Kanopi, pantas nggak? Saya kan orang tua kandungnya. Seharusnya Kanopi, maaf ya Kanopi ya. Lebaran dulu sama orang tua, apa sama orang lain? Nah, Kanopi orang pinter kan. Saya mah orang nggak. Kalau di ajaran agama itu Ya. istri itu ikut suami. Jadi kata suami kemana Iya. itu harus ikut. ikutin. Ya, tapi kan lebaran kan harus minta lebaran Pak. Enggak begitu juga. Enggak gitu. Jadi Tanggung jawab udah suami. suaminya itu mengajak ke tempat orang tuanya, Ya udah. dia harus ikut. Bahkan Kalau udah nikah ya, kalau udah nikah itu aturannya begitu itu. Jadi nggak harus ke orang tua apa ke ibu. Ya, oke lah Pak. Dia nggak lebaran. Apa pernah dia ngasih duit cuma 15.000 doang. Sampai saya kelaparan ke Nopi nyari botol. Nyari botol. Saya putus asa cari kerjaan. Saya akhirnya kayak sama Bunda Suci nanya-nanyain perumat, Mbak, ada kerjaan nggak? Nggak ada Bu. Ada kerjaan nggak? Nggak ada. Saya kerja pas ditawarin sama tukang Grab, Bu nih kerjaan di restoran. Saya kerja udah berapa hari dari hari Senin. Terus pokoknya nanya maaf ya hari ini Erna keluar ya soalnya kamar saya nggak mau ngeliat muka ibu, katanya nggak mau makan di sini. Iya Koko, dikasih uang 150.000. Saya nanya lagi ke Pasar Alis sampai sekarang saya kerja. itu betul Pak yang diceritain ada orang yang nggak mau ngeliat muka dia. Saya baru dengar ini. Iya makanya saya juga nggak tahu benar apa enggak. Ada fotonya kan Novi di Selama dia nyari kerjaan aja. Soalnya saya juga baru denger ini. katanya saya ditidur kan saya di ngolin bawang. Ada fotonya saya pakai baju pink PRT, katanya dipoto sama orang. Ini bekasnya saya juga masih kerja di Pasar Lari, masih iniin daging terus ngepel, nyapu gitu. Pak, terus gimana Pak kata warga sekitar? Ini kan ada beberapa warga sebenarnya DM aku juga Pak. Ya, ada yang WhatsApp juga sih, aku kasih nomor WhatsAppku karena kan takut ada yang urgent. WhatsApp aja bisa langsung telepon kan. Gimana Pak kalau dari warga sekitar? Warga sekitar sih udah ya mungkin sepakat ya kalau memang Bu Suirna ini kalau udah nggak mau tobat, nggak mau berhenti, nggak mau Jerah? ya ibaratnya nggak mau jerah, nggak mau insaf lah kalau bahasanya, nggak mau insaf, nggak mau apa ya, nggak mau kan di ijab kabulnya di kerjanya itu tidak mau mengulangi. Betul, lagi. betul Pak, betul Tapi sekali. kenyataannya di Teknopi punya bukti 2 kali ya. Betul. Pertama di RSUD Kalideres, terus kedua lagi di Suci. Suci. Suci itu rumah sakit Bunda Suci kan. Tapi maaf PRT, saya nggak ke rumah sakit di perumahan yang Ini Teknopi ada bukti. iya, temen nggak ke rumah sakitnya, saya ke rumah apa? Yang rumah susun itu semangka, pepaya. Lalu saya nanyain kerjaan. Terus saya keluar lagi, saya nanyain. Tanya si Ijal nih, Ijal yang dibawa-bawa sama saya. Kadang-kadang dapat kerjaan di Pasar Laris, udah saya tinggal, saya kerja. 5:30 saya udah berangkat PRT dari rumah. Gini, Ya. masalahnya itu di komen-komennya Teknovi di itunya Teknovi itu Instagram Teknovi, di TikToknya Teknovi. Oh iya, kan Novi baru ingat saya. Waktu saya cari kerjaan
kan rumah sakit Bunda di sini ya. Saya kan lewatin ke perumahan. Emang ada sapam yang ngeliatin saya. Saya mau jalan aja, namanya kita mau nyari kerjaan di belakang. Jadinya kenapa Pak? Saya ngeliatin, saya mah nggak ke rumah sakit, saya mah cari kerjaan. Saya bilang gitu. Bawa map, saya juga bawa map. Lamaran kerja, enggak ke rumah sakit, emang ada yang moto gitu, cuman bodo amat lah, saya mah maunya nyari kerjaan, nggak mau ke rumah Tapi sakit. fix di rumah sakit kok Pak. Di dalamnya. Oh di dalamnya yang ngomong. Enggak, Itu di dalam nggak? enggak, demi Allah, demi Allah, saya Mama nggak di Iya, dalam. kalau Tuh. kita di dalam nggak? Enggak, mama terus Di luar rumah doang. sakit, di luar doang. Karena gini Pak, Di luar. posisinya rumah sakit yang sama masuk rumah susun itu berdampingan, sampingan. Pintunya satu pintu. Kalau sebelah sini rumah sakitnya, sucinya, sebelah sini sama samping-sampingnya tuh rumah susun Pak, nyari kerjaan di situ. Banyak apartemen. Iya, saya nyari di situ, Kak Nah, saya tahu Novi. persis di situ. Oh, oke. Lokasinya tuh begitu. Pas itu saya dapat kerjaan di Pasar Laris, ya udah. Sampai sekarang saya kerja, Ijal ditinggal 5:30 udah berangkat. Oke. Nah, terus kalau dari pemerintah sana gimana Pak? Maksudnya pemerintah. Aparat di sana? Kalau aparat sih saya dengar dari RW ya, dari RW itu pernah dengar juga. Pas kan hebat gitu. Lurah gitu semua. Lurahnya saya belum dengar apa-apa dari kelurahan. Lurahnya nggak turun Pak, nggak turun tangan. Belum. Maksudnya datang survei gitu, ini gimana gitu. Belum tahu kalau gitu. Tabayun. Oh terus? Nah itu ya baru itu aja yang setahu saya yang pernah ketemu sama saya itu wakil RW-nya itu, karena ya tahu persis ya. Dan Novi terus waktu itu pas saya diwawancarain silet, silet itu begitu. RW juga ada, itu saksinya sama RT-nya sama bendara yang kemarin ketemu itu. Itu nanti kalau emang udah bukti-bukti udah ini ya silahkan. Nah, Dede mau ngomong sama Kak Novi katanya. Kemarin kan arahan dari Bu Lia kan minta untuk pendampingan dinas sosial ya Pak ya, dinas sosial Jakarta Barat ya, Kalideres kan, sama ininya lah apa namanya sudinnya. Nah makanya ini aku coba mau koordinasi, soalnya tim aku udah berangkat ke itu. Halo, selamat malam. Halo Ibu. Malam Bu. Ya Pak, izin Pak mau tanya terkait besok itu yang pendampingan siapa aja Pak? Sudin ini bisa bantu nggak Pak? Di sini Pak. Besok saya ada sama dari Kementerian Sosial. Oh Kemensos, oh ada juga ya Pak? Alhamdulillah. Iya, sudah. Sudin ini juga ada ya Pak? Dari Sudin saya paling nanti. Oh baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Soalnya ini kan kita ada tim, jadi beberapa saksi juga mau kita bawa, kita ambil. Soalnya kemarin dari Polda mintanya harus ada pendampingan dari dinas sosial gitu, dinas sosial, Kemensos atau Sudin di daerah setempat. Kan TKP-nya kan ini Kalideres, otomatis Jakarta Barat. Sudah saya juga koordinasi sama dinas sosial yang di kecamatan. Oke, baik Pak. Untuk jamnya sebentar saya koordinasi, karena ini saya telepon tim saya yang lagi meeting belum dibales, nanti habis itu saya info kembali ya Pak, izin ya Pak. Nah, baik Bu. Oke, assalamualaikum. Ya, ntar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa mau ngomong apa Ijal? Enggak, dia main ketemu Kak Novi. Dia mau minta apa? TV bekas katanya. Apa? TV bekas. TV yang second gitu Kak. Nungguin mama gajiannya lama katanya. Itu dia mau ngomong. Oke, terus apa lagi? Nah itu aja sih Mbak. Jadi kenapa aku ngobrol di sini? Karena yang pertama di sana kan juga Bapak tahu ya Pak, rame banget gitu. Terus ini pun kita hanya mau menjelaskan dan meminta Mbak sebagai anak pertama yang kemarin bertanggung jawab itu, aku mau menginformasikan bahwa sekarang sudah proses pelaporan Mbak. Malam ini kita pelaporan. Karena kita pun baru banget sampai Mbak tiba di Jakarta kemarin. Saya kan juga pasti istirahat dulu. Tapi ternyata tadi dapat info urgent, Mbak kita harus segera jalan gitu. Nah,
Untuk ibu, ini ibu saat ini untuk stay di tempat kita Mbak, gitu di rumah aman ya. Sama Rizal. Boleh kalau Ijal mau. Kalau misalnya Ijal pulang ya Ijal sama kakaknya, ikut kakaknya. Mendingan Ijal ikutnya di sini. Hah? Mau di rumah. Mamanya di sini. Terus Rijal di rumah sama siapa? Nggak bisa, nggak boleh. Hah? Iya, Rizal sama mamanya di sini. Ya. Kakak sama omnya Puas lo, pulang. orang tua lo di penjara. Puas. Terus gimana? Puas. Hukum karma akan berlaku sama anakku nanti. Liatin, lu udah 2 kali lahiran susah. Lu nggak sujud ke kaki gua, lu nggak bakal beranak. Sekarang lu bikin menangis orang tua lu lagi. Gua rela mati di penjara demi lu, ngempanin anak lu. Puas lu satu saat nanti. Lu ingat orang tua lu satu saat nanti, ya. Gua nggak sudi kalau gua mati dilongok sama lu. Lu ingat, lu punya anak nanti hukum karma lebih parah dari gua.